Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi Aceh dan meninjau perbaikan infrastruktur jembatan di Aceh Tamiang. Prabowo memastikan akses Biren Takengon akan kembali tersambung dalam 1 hingga 2 pekan. Dalam tinjauannya, Saudara, Prabowo juga menegaskan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak bencana di Aceh akan dipenuhi dengan pengiriman bantuan pangan dari berbagai daerah lain. Prabowo juga meninjau pengerjaan jembatan Beli Taipun Mane yang berada pada ruas Biren Takengon di Kabupaten Biren, Saudara. Sebagai langkah percepatan, Presiden Prabowo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Percepatan Perbaikan Infrastruktur. Dari sini kita terus untuk membuka 3 jembatan lagi yang menuju benar Riau dan Takengon. Semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Saya tunjuk nanti Kasat sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan untuk membantu PU dan pemerintah daerah. Karena beliau punya banyak pasukan seni, pasukan konstruksi, dan pasukan pembangunan, pasukan teritorial, jadi bisa segera membantu. Usai meninjau perbaikan jembatan Beli, Saudara, di Kabupaten Biren Aceh, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke dapur umum di dekat pengungsian korban banjir di Aceh. Prabowo sempat berdialog dengan pengungsi yang masih bertahan. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh proses pemulihan berlangsung cepat guna menjamin masyarakat Aceh dapat kembali beraktivitas dengan aman, lancar, dan juga normal secepat mungkin. Posko pengungsian yang dibuat oleh pemerintah daerah apakah sudah ada? Setahu saya belum ada. Sepengetahuan saya belum ada. Membimbangkan. Ada mati, bukan mati banjir, mati kelaparan. Sudah hampir 2 minggu, korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang bertahan hidup di posko darurat yang mereka buat sendiri dari terpal dengan kondisi seadanya. Ini trotoar yang berada di jembatan ya, dimanfaatkan oleh warga untuk membangun tenda darurat. Permisi ya Pak ya, saya izin lihat ya Pak ya. Oke. Ini bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh relawan ditaruh di sini dan Pak Amin tinggal di sini dengan tenda seadanya ya. Sama juga dengan anak-anak yang lain. Oke. Dan tidak hanya di sini ya Pak ya, tapi di sepanjang jembatan ini banyak tenda-tenda yang dibuat oleh warga secara mandiri. Mau tidak mau ya Pak ya? Mau tidak mau harus kami buat. Oke. Kalau enggak kami di mana berteduh. Oke. Satu tenda yang dibangun oleh BNPB di Jembatan Kembar Aceh Tamiang tidak cukup untuk menampung korban banjir. Posko pengungsian yang dibuat oleh pemerintah daerah apakah sudah ada? Setahu saya belum ada. Sepengetahuan saya belum ada. Jadi kami secara gotong royong kemarin mengajak anak muda-muda di sini, kepala keluarga, kami buatkan posko 1 itu tadi kemarin. Artinya, mohon maaf Pak, rumah Bapak sudah hancur, Bapak tidak tahu harus tinggal kemana, akhirnya Bapak dan warga yang lain membangun tempat sementara sendiri. Tempat sendiri. Kebutuhan saat ini Pak, mungkin yang belum terpenuhi dan paling dibutuhkan oleh warga apa saja? Kebutuhan kayaknya sembako aja. Sembako. Kondisi yang sama juga terjadi di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Hampir 2 pekan warga menempati posko pengungsian beratap dan beralas terpal seadanya. Saat ini mereka sangat membutuhkan listrik dan alas tidur yang layak. Swadaya masyarakat, bantuan dari masyarakat, beras, seperti layaknya pangan biasa lah. Cuma yang nggak ada ikan ya.
kelambu, selop. Berarti selop berarti mesin ya. Kalau memang kita perlukan di sini genset satu ya. Gubernur Aceh Musakir Manaf pun bilang, saat ini kondisi pengungsi korban banjir dan longsor di Aceh masih sangat memprihatinkan. Ia khawatir korban meninggal bisa terus bertambah bukan karena banjir, melainkan karena kelaparan. Banyak wilayah di Aceh yang harus segera mendapatkan bantuan pangan. Kalau kondisi pengungsi sendiri Bapak tinjau dalam beberapa hari terakhir nih Pak, gimana? Ya, membimbangkan. Ada mati bukan mati banjir, mati kelaparan. Kondisinya begitu memprihatinkan Pak. Seperti itu. Instruksi Bapak langsung kepada jajaran Saya saudara semuanya termasuk Krisi kerja aktif supaya dapat tersalur sembako kepada mereka-mereka yang cukup membutuhkan. Ya. Artinya masih ada daerah terisolir yang sangat butuh bantuan. Ya, terisolir. Saat ini, prioritas utama tim gabungan adalah mempercepat distribusi bantuan bagi korban banjir bandang yang sangat membutuhkan pasokan logistik dan medis. Tim Liputan, Kompas TV. Kita menuju ke Biren Aceh untuk melihat lokasi yang tadi ditinjau oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan jurnalis Kompas TV di sana. Rizka, selamat petang. Setelah dikunjungi oleh Presiden, apa instruksi Presiden Prabowo? Terutama soal infrastruktur. Ya, Cindy dan juga saudara, benar sekali. Ini memang tadi kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Biren, di Kecamatan Juli. Ini tidak hanya sendirian, Prabowo bersama rombongan menteri, kemudian TNI dan juga Polri, serta ada Gubernur Aceh Musakir Manaf dan juga Bupati Biren begitu. Sementara dalam kunjungannya ini juga Prabowo saat ini memang percepatan yang paling didorong adalah untuk penanganan infrastruktur begitu. Sementara juga mengingat memang infrastruktur ini menjadi alat vital yang memang untuk distribusi logistik, kemudian distribusi bantuan, ini memang menjadi fokus utamanya adalah jalan lintas, kemudian juga jembatan gitu. Sementara tadi juga salah satu lokasi yang dikunjungi Presiden di Kecamatan Juli ini adalah posko pengungsian, tempat di mana saya melaporkan saat ini. Bapak sempat menghabiskan waktu untuk berbincang, mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Sementara masyarakat juga tadi sempat memasak di dapur umum, kemudian juga Bapak sempat mengicipi begitu makanan yang ada di dapur umum, nasi dengan ikan tongkol begitu. Dan juga saat berbincang, ini masyarakat juga menyampaikan aspirasi bahwa saat ini hal yang paling dibutuhkan adalah memang hunian sementara begitu. Dan juga dalam perbincangan itu, seperti informasi yang kami peroleh, ini Bapak juga menerima saran dari masyarakat untuk dapat memfasilitasi hunian sementara kepada para warga begitu. Sementara dan setelah dari pengungsian, sekarang juga rombongan Presiden Prabowo ini sudah bertolak kepada Aceh untuk kemudian dapat melaksanakan pertemuan rapat terbatas. Nantinya akan membahas terkait dengan infrastruktur, kemudian juga pemulihan listrik dan jaringan komunikasi gitu. Mengingat memang saat ini di wilayah Aceh itu untuk listrik juga belum pulih total, sementara juga untuk jaringan komunikasi ini belum pulih total. Sementara saat ini memang untuk proses distribusi dan juga bantuan ini memang sangat membutuhkan jaringan komunikasi dan juga listrik begitu. Sehingga itu menjadi penanganan utama yang memang difokuskan saat ini. Sementara tadi dalam kunjungannya juga Bapak Prabowo Subianto ini mengunjungi jembatan Pepin Mane begitu. Salah satu jembatan di antara 3 jembatan lain yang menghubungkan Jalinsum, ini ada jembatan Kutablang dan juga Tepin Redep begitu. Tadi di jembatan Pepin Mane akan dibangun 2 jembatan Bailey, jembatan Rangka Baja. Ini kemudian ditargetkan akan selesai dalam 1-2 minggu ke depan begitu. Sehingga dalam instruksinya ini menyampaikan bahwa nanti diharapkan ketika jembatan ini selesai dapat mempermudah begitu arus distribusi logistik menuju ke wilayah tengah ataupun wilayah dataran tinggi. Mengingat memang jembatan Tepin Mane ini menghubungkan antara
Biren, wilayah pesisir begitu dengan benar meriah Aceh Tengah begitu, dan juga beberapa wilayah lainnya di dataran tinggi, sementara juga bisa menuju ke Medan begitu. Saat ini memang penanganannya yang dipercepat adalah infrastruktur dan juga pemulihan komunikasi serta jaringan listrik begitu. Cindy. Jurnalis Kompas TV Rizka Devi melaporkan dari Biren Aceh. Terima kasih, selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati.